pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni Waruhu, Prodi PGSD semester 2. Sekarang saya akan membahas materi tentang tradisi masyarakat di Indonesia. Namun sebelumnya ada beberapa sub pembahasan saya pada saat ini. Yang pertama yaitu periodisasi masyarakat di Indonesia masa praaksara. Yang kedua yaitu ciri-ciri masyarakat masa praaksara. Yang ketiga, periodisasi masyarakat masa aksara. Yang keempat, perkembangan rekaman tertulis. Dan yang kelima, ciri-ciri masyarakat masa aksara. Yang keenam, media-media yang digunakan dalam penulisan sejarah di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu perkembangan masyarakat masa praaksara dan masyarakat masa aksara. Sekarang kita akan membahas periodisasi masyarakat di Indonesia masa praaksara. Sebelumnya dulu kita akan mengenal atau mengetahui apa yang dimaksud dengan praaksara. Praaksara. Kata praaksara dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu pra dan aksara. Di mana pra artinya sebelum, sedangkan aksara merupakan tulisan. Jadi kedua kata ini jika digabung menjadi praaksara akan memiliki arti yaitu masa manusia sebelum mengenal tulisan. Di dalam periodisasi masyarakat Indonesia masa praaksara ada juga yang namanya jejak histori atau sejarah, di mana jejak histori ini dapat berwujud menjadi dua, yaitu jejak histori berwujud benda dan jejak histori berwujud tulisan. Jejak histori yang berwujud benda ini merupakan suatu hasil budaya atau tradisi di zaman kuno atau di masa lalu. Misalnya seperti tradisi masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan Perundagian. Tradisi zaman Paleolitikum atau biasa juga dikenal dengan Batu Tua. Zaman Batu Tua, di mana periode prasejarahnya sekitar 2,5 juta sampai 10 tahun yang lalu. Pada zaman ini juga manusia pada waktu itu hidup dari pengumpulan makanan, misalnya seperti berburu. Mereka hidup itu dengan hasil berburu mereka. Dan pada zaman Paleolitikum juga, manusia pada waktu itu mereka tinggal seperti di gua, gunung, tepi sungai. Dan mereka pada waktu itu atau manusia pada waktu itu masih hidup berpindah-pindah. Mengapa? Karena pada waktu itu manusia masih belum menguasai alam. Jadi mereka tidak dapat hidup menetap. Pada zaman Paleolitikum juga ada beberapa peninggalan, yaitu yang pertama seperti alat batu, misalnya kapak genggam, serut, ada juga tulisan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau biasa dikenal dengan zaman Batu Tengah, di mana periode prasejarahnya itu berada di antara zaman Paleolitikum atau zaman Batu Tengah dan zaman Neolitikum atau zaman Batu Baru. Zaman Mesolitikum ini juga pada waktu itu manusia sudah mulai ada kemajuan. Misalnya ada seperti sampah kerang dan gua tempat tinggal. Pada zaman ini juga manusia pada waktu itu sudah membawa perubahan. Misalnya dari pemburu pengumpul makanan hingga menjadi petani. Dan pada waktu itu juga manusia kemungkinan sudah mulai bertempat tinggal dengan menetap. Dan pada zaman Mesolitikum juga ada beberapa peninggalan, misalnya seperti kapak Sumatera, kapak pendek, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu zaman Neolitikum atau biasa disebut dengan zaman Batu Baru atau zaman Batu Muda. Pada zaman Neolitikum juga manusia pada waktu itu sudah mulai mengusahakan bercocok tanam atau mengusahakan seperti ladang.
di mana jenis tanaman mereka pada waktu itu seperti ubi, talas, dan padi. Pada waktu itu juga manusia tidak hidup berpindah-pindah lagi atau hidup menetap, karena dengan ada usaha mereka mengerjakan ladang mereka, jadi hidup mereka menetap. Dan pada zaman Neolitikum juga ada beberapa peninggalan, misalnya seperti kapak persegi, kapak lonjong, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada zaman Megalitikum. Pada zaman ini juga manusia pada waktu itu sudah mulai bisa membuat benda atau batu-batu besar seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Menhir ini juga merupakan suatu tempat roh nenek moyang pada waktu itu, dan menhir juga banyak ditemukan di daerah Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah dan juga di Kalimantan. Selanjutnya ada dolmen. Dolmen ini merupakan suatu meja batu besar atau altar dan biasa digunakan sebagai tempat perjamuan pada waktu itu. Dolmen juga banyak ditemukan di daerah Jawa dan Madura. Selanjutnya ada sarkofagus. Sarkofagus ini merupakan suatu kuburan peti yang terbuat dari batu besar, dan sarkofagus juga banyak ditemukan di daerah Sulawesi. Dan yang terakhir ada zaman Perundagian. Pada zaman ini juga masyarakat pada waktu itu sudah semakin maju, sudah mulai ada perkembangan, sehingga dapat dibuktikan dengan adanya bangsa Deutero-Melayu pada tahun 1500 sebelum Masehi. Pada waktu itu juga manusia sudah mampu membuat logam atau biasa disebut dengan budaya dongsong karena berasal dari dongsong. Selanjutnya pada zaman ini atau pada zaman Perundagian juga disebut sebagai zaman kemajuan teknologi. Mengapa? Karena pada waktu itu manusia sudah mulai mengenal sawah dan sistem irigasi. Pada zaman Perundagian juga manusia pada waktu itu mempunyai kepercayaan, yaitu dengan menyembah roh nenek moyang atau disebut dengan animisme. Pada zaman ini juga manusia memiliki barang-barang perhiasan seperti perhiasan perunggu, benda besi, dan manik-manik. Baik, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu ciri-ciri masyarakat praaksara. Setelah masyarakat praaksara menetap di Nusantara, mereka akan meninggalkan tradisi dan mewariskan kepada masyarakat hingga sampai sekarang. Contoh tradisi yang dapat diwariskan nenek moyang yang masih tetap dilestarikan sampai sekarang, yaitu yang pertama, kemampuan berlayar, kemampuan bersawah, mengenal astronomi, teng mecopat, dan kesenian wayang. Selanjutnya yang ketiga yaitu periodasi masyarakat Indonesia masa aksara. Periodasi masyarakat Indonesia masa aksara ini merupakan suatu pembagian waktu berdasarkan perkembangan mengenal tulisan dalam sejarah Indonesia. Bangsa Indonesia mulai memasuki masa aksara atau zaman sejarah sekitar pada abad ke-5 Masehi atau tahun 400 Masehi, di mana sebelumnya nenek moyang yang akan datang dari bangsa Indonesia atau Deutero-Melayu yang akan datang pada tahun 500 Masehi akan membawa pengaruh peradaban yang lebih maju dari pendahulunya. Dan pada waktu itu mereka berlayar melalui jalan barat seperti Yunan, Malaka, Sumatera, dan Jawa. Dan mereka menetap di Nusantara sehingga dapat berkembang sebagai manusia yang produktif dan menjadi bangsa Indonesia sehingga sampai sekarang. Selanjutnya yang keempat yaitu perkembangan rekaman tertulis. Peninggalan-peninggalan pada masa lampau itu bisa menjadi bahan penulisan sejarah sekarang, di mana peninggalan atau jejak sejarah itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jejak histori dan jejak non-histori.
Jejak histori ini merupakan suatu yang mengandung sejarah atau informasi tentang kejadian-kejadian pada masa lalu, sehingga dapat digunakan untuk menyusun penulisan sejarah sampai sekarang. Misalnya seperti prasasti, candi, dan lain sebagainya. Sedangkan jejak non-histori ini merupakan suatu kejadian kejadian di masa lampau yang tidak memiliki nilai, seperti legenda, mitos, dan lain sebagainya. Perkembangan penulisan sejarah di Indonesia juga ada 3. Yang pertama yaitu penulisan sejarah tradisional, yang kedua penulisan sejarah kolonial, dan yang ketiga yaitu penulisan sejarah nasional. Penulisan sejarah tradisional merupakan penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Selanjutnya yang kedua tadi ada penulisan sejarah kolonial. Penulisan sejarah kolonial ini merupakan penulisan sejarah yang bersifat Eropa-sentris, di mana tujuan penulis ini yaitu untuk memperkukuh kekuasaan penjajah di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu penulisan sejarah nasional. Penulisan sejarah nasional ini merupakan suatu penulisan yang bersifat Indonesia sentris dengan metodologi sejarah Indonesia dan pendekatan multidimensional. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat masa aksara. Di Indonesia banyak sekali prasasti-prasasti pada masa aksara. Misalnya seperti prasasti kerajaan Kutai, prasasti kerajaan Tarumanegara, di mana prasasti kerajaan Tarumanegara ini ada 3, yaitu prasasti Cirateun, prasasti Tugu, dan prasasti Lebak. Selanjutnya yang keenam yaitu media-media yang digunakan dalam penulisan sejarah di Indonesia. Media-media yang digunakan dalam penulisan sejarah di Indonesia ada beberapa, yaitu 1. Bata atau tanah liat, yang kedua batu, yang ketiga ada lempeng tembaga, yang keempat perunggu, yang kelima daun lontar, ada daun nipah, ada kulit kayu, ada katu, dan ada tulang hewan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada perkembangan masyarakat masa praaksara dan masyarakat masa aksara. Perkembangan masyarakat masa praaksara. Masyarakat pada praaksara pada waktu itu, manusia pada waktu itu dapat berburu dengan mengumpulkan makanan, di mana pada masa praaksara ada beberapa jenis manusia pada waktu itu, seperti manusia raksasa, manusia kera berjalan tegak, dan ada manusia kera dari Mojokerto, dan yang terakhir ada Homo, di mana Homo ini dapat menjadi 2, yaitu Homo soloensis dan Homo sapien. Demikian pembahasan materi saya tentang sejarah tradisi masyarakat di Indonesia. Jika ada kesalahan baik dalam tutur kata penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih.